Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang babus saum. Kita sudah membahas tentang definisi as-saum dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Kemudian apa-apa yang disunahkan di dalam puasa, apa-apa yang dimakruhkan di dalam puasa, apa-apa yang diharamkan di dalam puasa. Hari ini kita akan mengkaji tentang Shaumu Ramadan, jadi puasa Ramadan. Shaumu Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu adalah sebuah kewajiban yang tidak ada perdebatan di dalam kewajiban puasa Ramadan. Kita akan baca ya. Fi wujubi shaumi Ramadan, tentang kewajiban atau wajibnya puasa Ramadan, wa bayani fadlihi, dan penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Siyamu syahri Ramadan wajibun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Jadi puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib di dalam menurut Al-Quran, menurut sunnah, dan menurut ijma' atau konsensus atau kesepakatan seluruh umat dan seluruh ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya puasa Ramadan. Faqad qala ta'ala, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkumus syahra falyasum. Jadi Allah berfirman yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, menemukan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wa qaulu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin, bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadatin alla ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat, wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua adalah iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi shaum Ramadan itu adalah salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari 5 tiangnya agama yang itu hukumnya adalah wajib, dan ketika ditinggalkan maka ada dosa yang menjadi konsekuensinya. Fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sendiri itu juga memiliki keutamaan. Li Ramadana fadhailun adimah. Jadi pada bulan Ramadan itu ada keutamaan-keutamaan yang besar. Wa mazaya adidatun lam takun li ghairihi minasyuhur. Dan terdapat kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang banyak yang tidak ada di bulan lainnya. Wal ahaditsu at-taliyah tuthbitu dzalika wa tu'akkiduhu. Jadi ada beberapa hadis yang menguatkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang disebut sebagai sayyidus syuhur. Rajanya bulan-bulan. Jadi bulan yang paling utama di antara 12 bulan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatu al-khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabairu. Jadi Rasulullah bersabda, salat 5 waktu ya, dan ibadah pada hari Jumat ke Jumat berikutnya, ibadah pada bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, itu kata Nabi mukaffiratun lima bainahunna, bisa menjadi penggugur dosa ya, lima bainahunna, antara keduanya.
Jadi ibadah yang dilakukan oleh seseorang pada Ramadan ini, kemudian ketemu dengan Ramadan yang akan datang, itu insya Allah bisa menghapus dosa di antara 2 Ramadan ini. Tapi dengan catatan, idza jatuni batil kabairu, apabila dijauhi dosa-dosa besar, artinya tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman wa ihtisaban. Ihtisab itu artinya mengharapkan ridha Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, beberapa hadis yang kita baca tadi adalah dalil dari Rasulullah, dari baginda Nabi tentang keutamaan syahrul Ramadan. Sekarang kita akan membaca fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan, tentang keutamaan melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu apa yang sebaiknya, atau amaliyah apa, amalan apa yang sebaiknya dioptimalkan sehingga mendapatkan fadilah dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-shadaqatu, sedekah. Dan sedekah berbeda dengan zakat. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat. Kalau zakat mal itu hanya 2,5%. Kalau sedekah itu tidak ada persentasenya, artinya seikhlasnya. Dan seikhlasnya, konsep ikhlas juga sudah pernah kita bahas ya. Artinya seikhlasnya itu bukan yang penting ringan begitu, tapi seikhlasnya itu tidak ada batasnya. Yang penting nawaitunya lillahi ta'ala. Yang pertama adalah as-shadaqah. Itqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Jadi seutama-utamanya sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi sama-sama sedekah, tapi nilainya berbeda. Sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan sedekah yang dilakukan di luar bulan Ramadan itu nilainya berbeda. Maka di antara yang perlu dilakukan, yang baik dilakukan, bahkan kalau bisa ditradisikan pada bulan Ramadan, itu adalah yang pertama adalah sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh sedekahnya apa? Ya, contoh sedekahnya bisa kita pahami dari sabda Rasulullah yang lain. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa, makanan buka puasa kepada seorang yang berpuasa, kana lahu mithla ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Jadi bentuk sedekahnya apa pada bulan Ramadan? Ya, salah satu bentuk sedekahnya adalah memberikan iftar. Iftar itu apa? Memberikan makanan buka puasa kepada siapa? Kepada orang lain yang berpuasa. Makanya kita di bulan Ramadan sering mendapati masjid-masjid yang apa? Yang mengadakan buka puasa bersama. Karena memang memberikan buka puasa itu selain kita mendapatkan pahala karena kita berpuasa, kita juga mendapatkan pahalanya orang yang kita berikan sedekah itu, gitu ya, tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi itu, man fattara shaiman kana lahu mithla ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Itu diantara yang baik dilakukan pada saat Ramadan. Pertama sedekah, yang kedua adalah qiyamul lail. Qiyamul lail artinya apa? Artinya mendirikan sholat malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qoma. Kalau yang pertama tadi man soma, yang kedua ini man qoma, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan, pada bulan Ramadan atau pada malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan
dasar iman dan dasar ihtisab mengharapkan ridha Allah, maka kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa idza kana al-ashru al-awakhiru ayqadha ahlahu, dan apabila datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, ayqadha ahlahu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi adalah membangunkan keluarganya untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ini kalau di dalam tradisi kita salah satunya adalah melaksanakan sholat tarawih, baik sholat tarawih 11 rakaat, baik sholat tarawih 23 rakaat, dua-duanya ada dasarnya. Tilawatul Qur'anil Karim, yang ketiga, amaliyah yang bisa dilakukan, yang baik dilakukan pada bulan Ramadan adalah tilawatul Qur'anil Karim, melaksanakan atau membaca Al-Qur'an. Itkana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan, karena Rasulullah itu di dalam hari-hari beliau itu sudah membaca Al-Qur'annya itu sudah sangat banyak sekali. Tetapi pada bulan Ramadan itu mengkhususkan pada bulan itu untuk memperbanyak lagi. Jadi standar banyaknya ditingkatkan pada bulan Ramadan. Yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Jadi Rasulullah itu memperbanyak tilawah Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyami Ramadan aktsar mimma yutilu fi ghairihi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan qiraah, memanjangkan bacaan Al-Qur'an ketika qiyam Ramadan, ketika melaksanakan sholat tarawih atau sholat pada qiyamul lail pada bulan Ramadan, aksar mimma yutilu fi ghairihi, lebih banyak, artinya lebih panjang, lebih banyak yang dilakukan, lebih banyak memanjangkan sholat qiraahnya mimma yutilu fi ghairihi, dari yang beliau lakukan di luar bulan Ramadan. Tadi yang pertama adalah as-shadaqah, yang kedua adalah qiyamul lail, yang ketiga adalah Al-Qur'an, kemudian yang keempat adalah al-i'tikaf. Apa itu al-i'tikaf? Wa huwa mulazamatul masjid lil ibadati taqarruban lillahi azza wa jalla. Jadi i'tikaf itu artinya berada di masjid, menetap di masjid lil ibadati, dengan maksud untuk ibadah, taqarruban lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-i'timar, melaksanakan umroh. Jadi umroh yang baik adalah umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu adalah umroh yang derajat pahalanya itu seperti melaksanakan haji bersama denganku, artinya bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sini dulu teman-teman sekalian. Pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang fi thubuti syahri Ramadan, bagaimana menentukan awal bulan Ramadan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.